warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin Pak, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pendekatan ekologis concentric zone model oleh PW Burgess. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Lutfi Makaida, nota 2002193. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Muhammad Aktifa Sismoreski, nomor Taruna 2002233. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Rafizar Anugrah Maesa, notar 2002313. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Widya Ulfa, notar 2002362. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Yahya Haidar Laksana, notar 2002367. Para pemerhati ekologi pada Kota Cisago melihat adanya keteraturan pola penggunaan lahan yang tercipta sebagai produk dan sekaligus proses interelasi antar elemen-elemen wilayah kotanya. Menurut Burgess, Kota Cisago ternyata telah berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan pola penggunaan lahan yang konsentris di mana masing-masing jenis penggunaan lahan ini dianalogikan sebagai konsep natural area. Menurut pengamalan Burgess, suatu kota akan terdiri dari zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona ini sekaligus mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan terkenalnya tesis Burgess sebagai teori concentric zone model. Model pemusatan Burgess diawali oleh upaya Burgess tahun 1925 untuk mengenali identitas kawasan-kawasan di kota Chicago. Dasar dari modelnya adalah perkembangan sosial ekonomi penduduk kota. Beberapa asumsi yang dipakai Burgess adalah kota dibangun di daerah daratan. Sistem transportasi tidak rumit, murah, mudah, dan cepat ke segala arah. Nilai tanah tertinggi di pusat kota dan menurun semakin jauh dari pusat kota. Bangunan tua berada di dekat pusat kota. Penduduk miskin harus tinggal di dekat pusat kota karena tidak mampu membayar biaya transportasi. Tidak terjadi konsentrasi industri berat. Dalam model pemusatan Burgess, kota terbagi menjadi 5 zona, yaitu daerah pusat kegiatan atau Central Business District adalah daerah yang merupakan pusat segala kegiatan seperti ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lainnya. Lalu ada daerah peralihan atau Transition Zone. Zona ini merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan karena perdagangan dan industri dari zona 1 banyak mengambil alih daerah permukiman, sehingga pengambil alihan yang secara terus-menerus ini menyebabkan permukiman kumuh. Lalu ada low class residential homes. Zona ini berfungsi sebagai pemukiman bagi pekerja pabrik dan industri yang diantaranya adalah pendatang baru dari zona 2. Lalu ada zona of better residence. Zona ini banyak dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah hingga tinggi. Lalu yang terakhir ada zona penglaju atau commuter zone. Merupakan zona tumbuhnya penglaju, yaitu merupakan suatu akibat adanya proses desentralisasi permukiman sebagai dampak sekunder dari teknologi bidang transportasi. Lalu ada contoh pendekatan ekologi kota konsentris. Kami mengambil contoh kota Madinah. Madinah adalah sebuah kota modern di Hijaz, wilayah barat Arab Saudi, dan ibu kota provinsi Al-Madinah. Ciri kota konsentris ini ditandai dengan adanya CBD yang menjadi pengaruh pembentukan pola yang memusat. Reaksi terhadap teori pemusatan Burgess. Teori konsentris Burgess ternyata banyak mempengaruhi perkembangan studi kota selanjutnya. Apabila diamati, reaksi-reaksi yang muncul terhadap teori konsentris ini dapat dikelompok menjadi 3 golongan. Yang pertama, kelompok yang menolak sama sekali. Yang kedua, kelompok yang menganggap teori masih lemah. Dan yang ketiga, kelompok yang menyanjung. Ada beberapa alasan pendapat kelompok yang menolak sama sekali. Yang pertama, adanya pertentangan antara gradients dan zonal boundaries, dan selanjutnya homogenitas internal tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, skema of date. Yang keempat, tidak universal. Secara garis besar, sanggahan terhadap teori Burgess tersebut didasarkan pada 2 landasan saja. Yang pertama, teori hanya berlaku pada kondisi yang sangat terbatas, baik waktu, tempat, dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi tertentu. Selanjutnya adalah pendapat-pendapat yang mengembangkan ide Burgess. Beberapa ahli menganggap bahwa teori Burgess ini masih lemah dan memerlukan penambahan variabel. Dari sekian banyak variabel yang diusulkan untuk mempertajam pengenalan terhadap pola penggunaan lahan kota, ada 7 jenis variabel yang dirasa cukup berbobot, yaitu variabel building height, variabel sektor, variabel transportasi, variabel nukleus, variabel size, variabel story, dan variabel struktur. Variabel ini memunculkan teori-teori baru sebagai penyempurna teori konsentris, yaitu teori ketinggian bangunan, teori sektor, teori konsektoral tipe Eropa dan tipe Amerika Latin, teori poros,
teori pusat kegiatan banyak atau multiple nuclei, kemudian teori ukuran kata, teori historis, dan teori struktural. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai pendekatan ekologis concentric zone model. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Remaja Alvindra Tutuari Magus Lucian, motor 20.02027 dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan ekologis dari teori Homer-Hoyt. Apa itu teori sektoral? Homer-Hoyt pada tahun 1939 memperkenalkan teori sektoral untuk mengatasi ketidaksesuaian terhadap teori konsentris yang sebelumnya telah dikemukakan oleh E.W. Burgess. Teori sektoral merupakan teori yang mengungkapkan bahwa kegiatan manusia, khususnya perekonomian, yang menjadi kegiatan utama berada di pusat kota, sementara di sekelilingnya terdiri atas kegiatan produksi, industri, dan juga pemukiman penduduk yang dibagi atas 3 tingkat, yaitu kaum elit, kaum menengah, dan juga kaum buruh. Menurut teori sektoral, unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, tetapi membentuk sektor-sektor yang sifatnya lebih bebas. Dengan demikian, sebuah kota seolah-olah terdiri dari masing-masing sektor yang mengalami perkembangan keluar. Penggunaan tanah yang membedakan teori sektoral dengan teori konsentris adalah keberadaan penggunaan tanah untuk industri yang tidak memiliki oleh teori konsentris. Menurut Hoyt, zona industri, zona pemukiman kumuh atau tempat tinggal buruh berada di sepanjang jalur kereta. Zona perdagangan terletak di pusat, yaitu daerah harga dengan tanah tertinggi. Asumsi teori sektoral yang pertama, daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah tinggi biasanya terletak di luar kota. Daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah rendah merupakan jalur-jalur yang memanjang dari pusat ke perbatasan kota. Yang ketiga, zona pusat sebagai daerah pusat kegiatan. Pembagian teori sektoral. Susunan ruang kota teori sektoral yaitu yang pertama zona 1 pusat kota, central district business, meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Zona 2 daerah manufaktur, terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan. Zona 3 permukiman kelas rendah, berada di dekat pusat kota dan terdapat kawasan murbawisma atau tempat tinggal kaum buruh. Zona 4 pemukiman kelas menengah, berada agak lebih jauh dari pusat kota atau sektor industri dan terdapat kawasan madyawisma atau tempat tinggal kaum menengah. Yang zona 5 pemukiman kelas atas, terdapat kawasan adiwisma, tempat tinggal kaum atas. Secara garis besar, pembagian teori sektoral menurut Hoyt sebagai berikut. Yang pertama, central business district atau daerah pusat kegiatan merupakan pusat daerah kegiatan yang merupakan inti kota. Yang kedua, industri atau perdagangan ataupun perdagangan mengikuti aliran sungai, jalur kereta api, jalan raya. Pekerja kelas bawah berada di daerah ini memproduksi barang kebutuhan kota. Yang ketiga ada low class residential atau pemukiman kelas bawah, merupakan pemukiman pekerja kelas bawah dekat dengan lokasi pabrik untuk mengurangi biaya transport. Tingkat polusi di daerah ini sangat tinggi dan lingkungan yang buruk karena pengaruh pabrik. Yang keempat ada middle class residential atau pemukiman kelas menengah, merupakan zona pemukiman terluas dihuni pekerja dengan taraf ekonomi menengah. Kondisi lingkungan lebih baik karena agak jauh dari daerah pabrik. Yang kelima ada high class residential atau pemukiman kelas atas, merupakan zona pemukiman kelas atas. Kondisi lingkungan sangat baik, sarana transportasi sangat nyaman, tanpa kemacetan, akses menuju pusat kota sangat lancar. Demikian video dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hearts beating, I can't wait to kiss you each morning.
Selamat siang, dosen. Mohon izin dosen menyesuaikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori multiple nucleus model menurut Harris Ullman. Adapun anggota kelompok kami seperti berikut. Next, jadi teori multiple nucleus model adalah model ekologi kota yang dibuat oleh Council Harris dan Edward Ullman pada tahun 1945 dalam artikelnya berjudul The Nature of Cities. Teori ini dibuat berdasarkan fakta bahwa kota-kota modern saat ini yang memiliki pusat bisnis, daerah industri, pemukiman sendiri. Model nucleus model adalah modifikasi dari penggunaan lahan kota yang tidak hanya tumbuh dari satu pusat, tetapi oleh beberapa inti. Next. Model nucleus model adalah modifikasi dari yang menyatakan bahwa pada land use kota tidak hanya tumbuh pada satu pusat, tetapi oleh beberapa inti. Pola ini merupakan kombinasi dari dua model sebelumnya, di mana kota tidak selalu berbentuk dari satu pusat, akan tetapi dari beberapa pusat lainnya dalam satu kawasan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Agung. Terima kasih rekan Bayanggoro. Klasifikasi dari nucleus model. Yang pertama yaitu Central Business District atau daerah pusat kegiatan seperti halnya teori konsentris dan sektoral. Zona ini merupakan pusat kota yang menampung sebagian besar kegiatan kota. Zona ini berupa pusat fasilitas transportasi dan di dalamnya terdapat distrik spesialisasi pelayanan seperti retailing dan distrik khusus perbankan, teater, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu industri karena keberadaan fungsi sangat membutuhkan jasa angkutan besar. Maka fungsi ini banyak mengelompok sepanjang jalan, kereta api, dan dekat dengan CBD. Zona ini tidak berada di sekeliling zona CBD, tetapi hanya berdekatan saja, sebagaimana wholesale, like manufacturing, yaitu transportasi yang baik, ruang yang memadai, dekat dengan pasar, dan tenaga kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Hendy Kristiani. Yang ketiga yaitu pemukiman kelas rendah. Zona ini adalah zona yang kurang baik. Ini berada di sekitar pabrik-pabrik, jalan kereta api, dan drainase. Next. Yang keempat yaitu pemukiman kelas menengah. Zona ini tergolong lebih baik daripada zona kelas rendah. Penduduk di sini pada umumnya mempunyai penghasilan lebih tinggi daripada penduduk di kelas rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Anda. Yaitu pemukiman kelas atas. Zona ini mempunyai kondisi yang paling baik untuk dari pemukiman dalam artian fisik maupun penyediaan fasilitas. Lingkungan dalamnya pun menjanjikan dan kehidupan yang serta aman, sehat, dan menyenangkan. Yang keenam yaitu heavy manufacturing atau industri berat merupakan konsentrasi pabrik-pabrik besar berdekatan dengan zona ini hanya mengalami berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran udara, kebisingan, kesemrawutan, lalu lintas, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu bisnis distrik atau kawasan bisnis pinggiran kota. Zona ini muncul untuk memenuhi kebutuhan penduduk zona pemukiman kelas menengah dan pemukiman kelas atas, sekaligus menarik fungsi-fungsi lain untuk berada di dekatnya. Yang selanjutnya yaitu pemukiman pinggiran zona. Ini membentuk komunitas tersendiri dalam artian lokasinya. Penduduk di sini sebagian besar bekerja di pusat-pusat kota, dan zona ini semata-mata digunakan untuk tempat tinggal. Walaupun demikian, makin lama akan makin berkembang dan menarik fungsi lain juga. Selanjutnya itu kawasan industri luar kota. Sebagaimana perkembangan industri lainnya, untuk transportasi selalu persyaratan hidupnya fungsi ini. Walaupun terletak di daerah pinggiran zona, ini dijangkau jalur transportasi yang memadai. Untuk kesimpulan, teori multiple nucleus, model Harris dan Ullman ini menggambarkan di mana kota tidak selalu terbentuk dari suatu pusat, akan tetapi dari beberapa pusat lainnya dalam satu kawasan. Pola pergerakan dalam model multiple nuclei beragam sesuai pola guna lahan yang terbentuk, namun akan dipengaruhi oleh jarak ke setiap pusat. Setiap kawasan akan cenderung memiliki lokasi pusat yang lebih dekat dengan kawasannya. Perkembangan kota dapat dilihat dari aspek zona-zona yang berada di dalam wilayah perkotaan. Perkembangan kota tersebut terlihat dari penggunaan lahan untuk zona-zona tertentu di dalam ruang perkotaan. Mohon izin Pak, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Kami tutup dengan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri.
Kami dari kelompok 4 Sistem Tata Guna Lahan kelas MTJ 2.12 Politeknik Transportasi Darat STTD beranggotakan Taruni Remaja Nazwa Alaida Zahra, Taruna Remaja Muhammad Samsul Hadi, Taruni Remaja Sinta Milinia Simbolon, Taruna Remaja Nurdin Baharudin, dan Taruna Remaja Nurhuda. Izin menyampaikan, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan topik Land Rent sebagai bagian dari pendekatan ekonomi dalam bentuk fisik penggunaan ruang kota. Yang akan kami bahas dalam topik ini ialah yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan teori sewa lahan? Yang kedua, apa saja pemikiran teori sewa tanah dalam perkembangannya? Dan yang ketiga, bagaimana bid rent curve atau kurva biaya sewa dan permintaan tanah dalam pendekatan ini? Teori sewa lahan atau land rent secara sederhana didefinisikan sebagai surplus ekonomi, yaitu pendapatan bersih atau benefit yang diterima suatu bidang lahan tiap meter persegi tiap tahun akibat dilakukannya suatu kegiatan pada bidang lahan tersebut. Nilai land rent merupakan fungsi dari nilai produksi, hasil komoditas, biaya produksi, dan biaya transportasi yang dipengaruhi oleh jarak lokasi ke pusat pasaran. Land rent dapat dibedakan atas teori sewa rekardian atau rekardian rent dan sewa ekonomi atau economic rent atau location rent. Pemikiran teori sewa tanah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mahjab fisiokratik, di mana sewa dimulai pada zaman praklasik. Yang kedua, mahjab klasik. Menurut Smith, sewa merupakan suatu harga monopoli karena luas tanah subur terbatas jumlahnya dan pemilik dapat menarik bayaran dengan harga tertentu kepada pemakai. Yang ketiga, sewa merupakan balas karya. Menurut Henry George, kenaikan nilai tanah bukan karena kesuburan, namun pertumbuhan penduduk sehingga meningkatkan kenaikan produktivitas. Yang keempat, teori sewa tanah sekarang sumber daya tanah yang terbatas persediaan dibanding permintaan sehingga mempunyai nilai tanah opportunity cost, yang mana rumus land sendiri penerimaan dikurang biaya produktivitas. Bid rent curve menjelaskan mengenai biaya sewa dan permintaan akan tanah yang berubah sesuai dengan jarak dari JPD. JPD ialah Central Business District atau yang biasa disebut dengan daerah pusat kegiatan. Daerah pusat kegiatan merupakan daerah yang memiliki nilai sewa tinggi karena merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Rute-rute transportasi dari segala penjuru memusat ke zona ini, sehingga zona ini merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tertinggi. Nah, selanjutnya bid rent curve. Berdasarkan kurva tersebut, dapat diketahui bahwa sewa lokasi paling tinggi ditempati oleh penggunaan lahan, perdagangan, dan jasa, lalu disusul dengan industri dan pemukiman. Menurut analisis William Alonso, dia mengatakan semakin dekat dengan pusat kota, maka semakin tinggi penawaran sewa tanah. Nah, pada kurva ini terdapat sumbu Y yang mewakili rent per meter persegi atau value harga tanah per meter persegi. Sedangkan sumbu X ini mewakili jarak, dan yang spot hijau di tengah ini merupakan CBD atau Central Business District. Maka semakin menjauh terhadap CBD akan mengalami penurunan harga atau penurunan value, seperti pada kurva. Selanjutnya, terdapat 5 hal penting dalam kaitannya dengan bid rent curve, land use, dan land value menurut William Alonso. Yang pertama, bid rent curve dapat dibuat untuk semua jenis penggunaan lahan. Yang kedua, keseimbangan sewa untuk setiap lokasi ditentukan oleh penawaran tertinggi. 3. Karena penggunaan lahan ditentukan oleh penawaran tertinggi, maka steeper bid rent curve akan menguasai lokasi-lokasi sentral. Dan yang keempat, melalui persaingan yang ketat dalam penawaran terhadap lokasi oleh pengguna-pengguna lahan, maka penggunaan lahan akan menentukan nilai lahan. Dan selanjutnya yang kelima, nilai lahan juga menentukan penggunaan lahan, karena penggunaan lahan sendiri ditentukan oleh kemampuannya membayar lahan yang bersangkutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Kevin Ferdian. Nomor Taruna 20 02 183.
Mohon izin Pak, izin rekan-rekan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pendekatan morfologis. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 5. Yang pertama, ada Cynthia Fitri. Yang kedua, ada Ferdian Maulana Hafiz. Yang ketiga, ada saya sendiri. Dan yang keempat, ada Nilu Putuh Indah Dewayanti. Kata morfologi dibagi menjadi dua, yakni morf yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Morfologi dalam artian sempit berarti ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk fisik kota. Namun secara luas, morfologi berarti ilmu terapan yang mempelajari tentang sejarah terbentuknya pola dan struktur ruang wilayah atau kota, serta perkembangan suatu wilayah atau kota mulai dari terbentuknya hingga munculnya suatu daerah hasil ekspansi kota tersebut. Bentuk morfologi suatu kota yang tercermin pada pola tata ruang, bentuk arsitektur bangunan, dan pola jalan pada keseluruhan konteks perkembangan wilayah suatu kota. Aktivitas sosial, ekonomi, serta budaya, dan kebijakan yang berlaku di masyarakat mengakibatkan perubahan pada karakter dan bentuk morfologi suatu wilayah atau kota dari waktu ke waktu. Pendekatan morfologi wilayah atau kota dapat dilakukan melalui tisu analisis. Dalam tisu analisis ini termuat beberapa informasi terkait dengan hal-hal yang mendasari terbentuknya suatu kawasan, yang dimana meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama pola guna lahan, yang kedua persebaran fasilitas, dan yang ketiga jaringan jalan. 3 langkah tisu analisis. Yang pertama terdapat proses, yang kedua yaitu terdapat produk, yang terakhir yaitu ada behavior. Pola jalan sebagai indikator morfologi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pola jalan tidak teratur atau irregular system. Yang kedua yaitu ada pola jalan konsentris. Dan yang terakhir yaitu ada pola jalan bersiku atau sistem grid. Faktor pembentukan arsitektural kota. 1. Faktor geografis, terdiri dari iklim, topografi, dan potensi SDA. 2. Faktor penduduk, terdiri dari sosial budaya, sistem pemerintahan, agama, dan adat istiadat. 3. Faktor kemajuan teknologi. Proses perambatan kenampakan fisik kota, urban sprawl, adalah proses ekspansi yang terus-menerus di sekeliling wilayah urban, di mana selalu terdapat lahan-lahan yang dalam proses berkonversi dari penggunaan rural menjadi urban. 3 jenis urban sprawl. 1. Perembetan konsentris. 2. Perembetan memanjang. Bisa disebut rebound atau linear development. 3. Perembetan yang meloncat atau leapfrog development. Alternatif model bentuk kota digunakan untuk mengatasi pertumbuhan yang sprawl. Pemilihan model hendaknya didasarkan pada sifat urban sprawl yang telah terbentuk dan kecenderungan perkembangan yang akan datang. 7 bentuk kota yang disarankan oleh Hudson. 1. Bentuk satelit dan pusat-pusat baru. 2. Bentuk staler atau radial. 3. Bentuk cincin atau ring plan. 4. Bentuk linear bermanik. 5. Bentuk inti atau kompak. 6. Bentuk memencar atau dispersed city plan. 7. Bentuk kota bawah tanah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.